Kuliner yang berkesan selalu lahir dari sebuah cerita. Bukan hanya tentang cita rasa, tetapi juga tentang perjalanan, inspirasi, dan proses yang membentuknya. Di kisah kuliner kali ini, kita akan mengenal lebih dekat Jero Kajanan di Gianyar. Mengungkap kisah di balik berdirinya, proses yang dihadirkan, serta perjalanan yang menjadikannya salah satu destinasi kuliner yang menarik untuk dikunjungi. Hai Sobat dari kami, kenalin aku Getri dan di sini kita ada kesempatan nih buat berbincang tentang kuliner yaitu bersama Kak Ita. Halo, aku Yuta, owner dari Jero Kajanan. Oke, jadi guys di sini kita bakalan berbincang tentang kuliner di Jero Kajanan bersama dengan Kak Yuta. Kak Yuta sebelumnya boleh tahu nggak kenapa sih bisa milih nama Jero Kajanan sebagai nama untuk tempat wisata ini? Oke, jadi kenapa Jero Kajanan? Jero Kajanan sendiri sebenarnya awal aku buka ini namanya maunya Umah Bali Resto. Ya kan, abis itu setelah long story short, ajiku tuh nyuruh kenapa nggak Jero Kajanan, karena kan ini kan Rajan gede, jadi kita punya banyak saudara, maksudnya kayak semetonnya lebih banyak, dan nama Rajan itu Jero Kajanan. Kenapa Jero Kajanan? Karena Jero itu kan rumah Kajanan itu yang di sebelah utara, jadi rumah sebelah utara, makanya jarang nggak sih orang buat tempat makan yang namanya Jero Kajanan, jadi kita pakai nama rumah yang emang dari dulu kita pakai buat nama restonya gitu. Berarti dari awal emang udah konsepnya itu di rumah untuk tempatnya itu ya? Kalau konsep sendiri kenapa milih rumah, sebenarnya aku buka Jero Kajanan ini ya sebenarnya itu karena aku salah jurusan. Kenapa gitu? Ya, aku ngerasa kayak ternyata kuliah tuh nggak seseru itu, dan kayak mungkin kerasa aku kurang cocok gitu loh sama kuliahnya, makanya aku pengen nyari kesibukan biar ibuku tuh nggak nyuruh kuliah gitu loh. Jadi biar ibuku kayak nyuruh nggak usah lah kuliah gitu kan, tapi ternyata ya sama aja sih sebenarnya walaupun begitu. Makanya aku milih F&B sendiri itu kan karena aku buka buat konten masak juga gitu, jadi biar nyambung aja sih, mungkin biar nyambung aja, makanya aku buatnya F&B. Terus kalau konsep rumah sendiri gini, dulu tuh Jero Kajanan ini bekas arshop. Iya, jadi dulu tuh ada art shop di sini. Tempatnya lumayan luas ya. Di sana tuh lumayan luas bangunannya, dan itu udah terbengkalai kayaknya ada deh 10 tahun ya nggak produktif. Jadi aku maksudnya buat minimkan budget, karena budgetnya itu semuanya dari tabunganku. Jadi kayak makanya buatnya ya di rumah dulu aja deh gitu, pakai tempat art shop dulu ibu sama Haji gitu. Makanya konsepnya di rumah. Kebetulan juga aku kan sering bikin mini vlog. Terus orang-orang itu banyak yang komen rumahnya, wah rumahnya gitu kan, rumahnya gede banget, rumahnya luas banget gitu. Kayak kalau misal bikin kayak gitu kan orang juga penasaran tuh pengen kesini, makanya kenapa kak buat di rumah aja sekalian gitu. Udah berapa lama Jero Kajanannya sendiri? 2000, aku semester 3, aku buatnya mulai semester 2 ya, kayaknya 2023. Oh berarti udah sekitar 3 tahunan ya? Iya, udah mau 3 tahun Desember ini. Berarti kan di menu Jero Kajanan itu apa aja sih sebenarnya yang sekarang lagi benar-benar lagi trending atau lagi banyak banget nih orang-orang mesen gitu? Iya, ini nasi bejek pindang. Oh Iya. Oh sempat lewat sih kak? Iya, nasi. Aduh, oke. Nasi bejek pindang. Ini tuh awalnya karena aku tuh bosan banget makan di rumah, makan sambal, makan tipat. Aku tuh sebenarnya awalnya jual pengen apa yang aku suka kan, kayak aku suka banget rujak, suka banget tipat, suka banget sambal-sambalan. Terus lama kelamaan ternyata apapun yang kita suka, sesuka kita sama makanan, kalau misalnya makannya tuh sering jadi kayak bosen. Makanya aku buat nasi bejek ini gitu. Sebenarnya kalau aku sebenarnya kan pakainya tuh kalau orang-orang bikin kan nggak pakai pindang, jadi kalau misal jadi aku tambahin pindang karena aku emang suka banget sama pindang. Terus nggak sengaja campur-campur gitu, terus aku jadiin konten, ternyata banyak kali yang suka, banyak banget yang penasaran ya sama menunya gitu. Berarti ini berawal dari media sosial kak ya sebenarnya ya? Ya awalnya iya. Kalau dulu pernah nggak makan Niangnya buatin nasi uyah lengis tuh loh? Pernah. Ya kan? Banget. Iya kan? Awalnya dari sana, cuma aku modif lagi karena orang-orang sekarang tuh suka banget pedes. Nggak tahu ya, aku ngerasanya kayak gitu karena aku juga suka pedes, jadi aku tambahin cabai, terus aku tambahin yang kriuk-kriuk kayak kangkung goreng sama bawang goreng gitu. Mungkin sekarang boleh sambil di Boleh
boleh. Mari. Oke, kalau buat bahan-bahan sendiri kita ada secret menunya. Sebenarnya orang Bali udah tahu sih. Apa namanya? Minyak tanusan. Ini kita ngambil langsung di tempat produksinya. Jadi makanya bening gitu kan warnanya dan enak kali. Kayak air kayak. Iya, enak banget. Aku tuh dulu sering banget nasi uyah lenggis. Tapi sekarang minyak tanusan tuh mahal loh. Masa Iya. betul-betul. Nggak tahu sih aku ya. Lupa ya. Nggak tahu aku. Jangan tanya itu. Terus apa namanya, kita pakai pindang pastinya, terus pakai kangkung goreng juga yang udah dipotong. Yang digoreng. Iya, itu kangkung goreng. Kalau misalnya di Sunda dia kan pakainya jukut goreng gitu. Kalau di sini pakai, karena di sini nggak ada jukut ya, jadi pakainya kangkung goreng sama kemarin tuh kan awalnya aku pakai sambal ini. Sambal apa namanya? Dia tuh kayak ya adalah secret lah gitu. Abis itu aku sekarang modif lagi pakai sambal embe, dan ini salah satu orang cari-cari sekarang. Jadi nasi bejek sambal embe namanya gitu. Jadi sekarang apa namanya, ada yang pesennya satu-satu aja nasi bejek sambal embe sama nasi bejek aja. Terus sekarang ada juga yang di mix, dan ternyata di mix itu lebih enak. Oke. Langsung. Terus ini apa, Kak? Ini terasi. Ini kita terasinya dari Lombok. Adalah pokoknya. Iya, ada. Adalah pokoknya. Kita terasinya dari Lombok langsung, dan jadi per minggu tuh bisa ngirim lebih dari 50 kilo buat terasi, dari buat sambal-sambalan semua dari Lombok. Berapa habisnya, Kak? Maksudnya kayak berapa porsi habis dalam sehari? Kalau nasi bejek ini awal-awal launching bisa habis 300 porsi. 300 porsi. Iya, itu ya sampai ngap tangannya. Oh, benar. Itu Kak Ita pas sama Lala tuh berarti Awal-awal aku sama ibu, karena kita karena kan aku sama ibu aja yang developin menunya, terus sambalnya juga dibikin sama aku, terus ibuku yang kayak ngembangin lagi gitu loh, apa sih namanya? Iya gitu. Nah, habis itu sekarang jadinya semuanya diajarin. Jadi kalau misalnya nasi bejek ini semua bisa ngambil, semua bisa buat lah di dapur jadi gitu. kayak cuma mungkin bumbu yang emang nggak. Ya, di prepare-nya semua ibuku sih. Jadi semuanya ditakarin ibuku, nanti timnya yang ngulek, yang apa gitu. Kayak kita berdiri nggak sih kalau mau bejek-bejekin nasi kayak gini? Oke, buat bahan-bahannya. Sebenarnya gampang banget. Cuma dicampur-campur aja. Iya, cuma dicampur-campur aja. Ada sebenarnya. Ada kok takarannya. Tapi di-share di sini tidak bisa dong. Nggak bisa dong. Sebenarnya kalau dulu kan yang kita di rumah kan seringnya pakai ini, bawang goreng, atau kayak bener-bener cuma garam sama ini doang, sama minyak tanusan atau minyak bekas goreng apa gitu kan ya. Nah, biasanya gitu. Tapi sekarang dimodif lagi biar nih minyak tanusan biasa kan kayak gini aja. Nah, sekarang kita modif lagi pakai sambal embe. Sambal embe saya enak banget. Karena sambal embe ini kan diapain aja enak ya. Kayak mama nasi doang tuh enak kan. Saya kayak diisi kuah itu juga enak. Iya, enak. Terus pakai terasi juga. Terasinya. Sebenarnya terasi ini bisa banyak bisa dikit sih. Biar warnanya cantik, kasih ini kangkung goreng. Agak berminyak sebenarnya, dan ini kalorinya sangat besar untuk kalian yang mau diet. Jadi nggak dianjurkan tuh. Ya, tidak dianjurkan untuk yang mau diet. Terus pindangnya disuir gini. Gitu doang. Namanya nasi bejek bintang. Kelihatan enak banget. Baunya kali ya. Udah gitu doang diaduin. Sebenarnya kalau kita buat makan pribadi nggak apa-apa dibejek, tapi kalau misalnya ini dijual, jadi kalau dibejek tuh kan agak aneh ya. Kan dibejek-bejek ada, makanya namanya tuh nasi bejek pindang. Awalnya namanya tuh nasi gurih pindang. Terus ada yang komen, ini tuh kalau aku buatnya di rumah namanya nasi bejek pindang gitu. Terus aku mikir, bagus banget namanya nasi bejek loh. Makanya nasi bejek aja. Udah gitu doang. Kan mau cobain? Tapi kayaknya nggak terlalu pedes deh. Boleh kok. Gimana sih caranya biar menjaga cita rasa makannya itu kayak tetap
tetap sama dari awal sampai akhir tuh tetap konsisten? Tetap konsisten. Caranya di prepare. Jadi di prepare itu kita di awal tuh udah ditakarin. Jadi yang di dapur tuh kan ibuku yang maksudnya yang megang semuanya. Jadi mau itu sambal bakar, mau itu sambel-sambelan, semua yang ada di dapur itu ditakarin dulu. Jadi nanti pas disajin ke customer tinggal dicampur-campur kayak gini gitu. Mau sambal bakar, sambal plecing itu semuanya kayak gitu. Kayak biar tetap Iya, biar sama, biar nggak beda-beda lah. Ini kalau misal si A buat tuh rasanya enak, terus si B tuh nggak enak gitu kan. Iya. Jadi untuk menghindari hal-hal kayak gitu tuh kita di awal prepare-nya memang lumayan banyak, apalagi kalau weekend ya. Iya. Kalau weekend ini kayaknya nyentuh deh nasi beje tuh hampir 400 porsian bisa. Nyam-nyam. Enak nggak? Enak banget, enak banget. Kamu lapar berarti? Enak. Udah gitu aja. jujur kayak Ah. aku nggak suka pindang. Oh, sumpah? Serius, sumpah. Kenapa nggak suka? Soalnya karena pindang itu amis kan. Itu pas tadi aku nggak ada amisnya Nggak terlalu gitu. enak. Kita pakai pindangnya juga kayaknya dari ini langsung deh, dari pemindangannya langsung, biar lebih murah juga kan kita jualan. Soalnya itu udah biasanya kan pindang itu kayak diidentik dengan bau yang amis banget gitu. Jadinya kayak karena aku orangnya agak eater, jadi kalau misalnya amis-amis tuh nggak terlalu suka. Tapi nanti kita sajiin biasanya langsung di atasnya itu dikasih topping pindang lagi. Jadi pindangnya bener-bener di nasinya ada, di toppingnya ada, terus juga disajiin sama tahu tempe lalapan gitu, biar makin puas. Mantap sih menunya. Oke. Kita balik duduk lagi Kak ya. Boleh. Oke Kak, mungkin pertanyaan selanjutnya, tantangan apa sih yang Kakak udah jalanin atau alamin selama bergeraknya Jero Kajanan ini? Oke, tantangan sendiri itu di awal buka sih, karena semuanya itu kita nggak ada basic di F&B. Mungkin ibu sama ajiku dulu sempat bisnis juga, tapi nggak ada yang bergerak secara langsung di F&B. Jadi kita nggak tahu flow F&B itu kayak gimana. Jadi kita nggak tahu sistemnya seperti apa gitu. Jadi di awal kita lumayan kelabaan, apalagi dulu timnya Jero Kajanan itu cuma 4 orang. 4 orang itu dibagi lagi, 2 di belakang, 2 di depan, pakai shift lagi. Jadi masing-masing itu 1. Jadi kita sisanya itu yang bantuin itu udah kakakku, kembaranku, aji sama ibu gitu aja. Itu tantangan awalnya, dan pastinya karena waktu awal-awal tuh membludak banget. Yang datang tuh banyak banget. Kita jadinya outnya lumayan lama. Dan lumayan kena mental juga sama review di Google dan segala macam. Jadi agak down juga sih awalnya lihat-lihat komen orang dibilang makanannya lama, karena emang kita semua basicnya nggak ada F&B, dan aku buat usaha ini juga iseng buat mengisi waktu aja awalnya tapi ternyata antusias orang tuh sebegitu besarnya, sampai perlahan kita cari tim lagi, sampai sebenarnya sekarang pun kalau weekend tuh lumayan lama juga out makanannya. Dan sampai sekarang kita masih tetap cari cari tim lagi, padahal kita timnya udah hampir 30 orang, tapi tetap aja ternyata buat, apalagi karena menunya lumayan banyak ya, jadi outnya tuh lumayan lama juga gitu. Tapi berarti kan maksudnya dari awal Jero Kajanan itu kan berarti kayak bahan-bahannya itu yang awalnya sedikit terus menginjak. Iya. Nah, itu kita perlu penyesuaian. Ini hampir 3 tahun aja kita masih belajar sampai sekarang, kayak perlahan mau nambahin dari hari biasa, terus hari libur itu kita perlahan tambahin, kita lihat dulu berapa porsi laku, habisnya berapa, baru kita berani nyari bahan bahan lebihan. Dan kita tuh nggak ada stok stok freezer gitu, nggak ada, semuanya itu fresh di sini. Dan mungkin emang dari awal kita buka ya, kita nggak pernah nyetok sambal itu, apapun yang kita jual tuh nggak pernah sisa, makanya semuanya fresh gitu. Kalau misalnya ada yang bilang ikannya kurang fresh, berarti kita komplainnya langsung ke suppliernya gitu. Jadi kan tadi kakak sempat bahas tentang di Google Review. Sebenarnya kan itu lumayan agak berpengaruh kayak sama Jero Kajanannya, karena orang-orang pasti ngeliat dari Google Review orang-orang lain yang udah pernah datang ke sini. Jadi gimana caranya kakak untuk menanggapi kayak komentar-komentar negatif orang di Google Review tersebut? Oke, kalau untuk komentar negatif, aku punya salah satu ini sih. Ada waktu awal-awal kita buka, itu ada yang review kalau plecingnya Jero Kajanan itu hambar. Hambar. Karena waktu hambar abis itu, emang sih bikin agak ngedown juga, karena dia bikin video gitu. Tapi kita improve-nya itu, kita improve-nya itu, menunya kita tutup.
Jadi sayur plecing, tipat plecing itu sempat ditutup kalau misalnya ada yang awal-awal mampir ke Jero Kajanan, itu 2 menu itu ditutup sampai kita develop menu, nemuin resep plecing yang enak itu ala Lombok. Jadi ada suiran kelapanya, itu kita pakai pakai menu itu, pakai resepnya itu, dan ternyata emang cocok di lidah kita. Sebenarnya gini ya, komentar negatif itu nggak selamanya jelek loh. Malah dari sana tuh kita bisa improve apa sih sebenarnya yang kurang dari manajemennya, apa sih sebenarnya yang kurang dari makanannya gitu. Gak selama jelek, walaupun awal-awal mungkin dulu aku masih bocil ya, jadi apa-apa dianggapin kayak baper gitu loh, kayak aduh gitu loh, bawaannya kayak aduh gitu. Tapi dari komentar negatif itu malah kita jadinya improve, kayak apa sih yang harus dibenahin. Mungkin kemarin itu waiting listnya terlalu lama, kita bukain tempat lagi, kita perlahan-lahan buka lagi karena emang modalnya juga nggak begitu banyak ya, makanya pokoknya perlahan lah, semuanya secara perlahan. Terus kemarin ada yang komplain makanannya hambar, kita tutup itu menunya sampai kita nemuin resep yang paling enak. Sampai aku nyoba dulu, ini bener nggak sih enak, sampai aku makan 1 minggu full aku makan sayur plecing, tipat plecing, sambal plecingnya itu, sampai aku ngerasa oke, kayaknya udah enak gitu, baru aku pede buat ngejualin lagi. Oh, berarti benar-benar di tes dulu ya, iya, karena satu komentar tersebut gitu. Jadi kalau misalnya next ada komentar negatif, kalau sekarang nih, kalau misalnya kita lihat komentar negatif, kita lihat dulu apa sih yang dikomenin, berarti kita harus improve-nya di sana gitu. Jadi buat lebih membangun lagi. Iya. Kak, jadi ini pertanyaan terakhir Kak ya. Oke. Apa sih pesan dari Kak Yutanya selaku yang udah bergerak di bidang kuliner ini untuk teman-teman atau masyarakat atau generasi muda mungkin ya, yang untuk mau bergerak lagi di bidang kuliner? Mungkin ada pesan yang mau sampaikan? Pesan buat teman-teman yang pengen bergerak langsung di bidang kuliner gitu. Buat teman-teman yang pengen bergerak di bidang kuliner, apalagi ngerasa kalau misalnya punya bakatnya di sana, maksudnya bisa masak segala macam, jangan takut buat coba. Kalau misal bukan kita yang ngelestariin budaya lokal, siapa lagi gitu. Jadi jangan takut buat coba, kita coba aja. Masih ada media sosial buat mempromosikan mempromosikan usaha kita. Sepertinya semuanya akan lancar aja gitu. Oke guys, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Kak Yuta langsung yang selaku pemilik Jero Kajanan. Mungkin dari teman-teman yang mau beli nasi bejak di Jero Kajanan yang penasaran banget nih mau nyoba gimana sih rasa nasi bejak Jero Kajanan, bisa langsung datang ke Jero Kajanan. Nanti alamatnya ditaruh di sini. Jangan lupa mampir. Bye bye guys. Bye bye. Terima kasih. Makasih.